Ya kabarnya ya lihat aja sendiri baik-baik aja, sehat-sehat. Masih waras alhamdulillah. Oke, tapi sudah lama tidak muncul di layar kaca ini mungkin kesibukanmu seperti apa sih sekarang? Kalau kesibukan sekarang lagi PKPA, lagi mau UPA, ujian profesi advokat, lalu mau penyumpahan dan ya masih magang sih di kantor law firm. Jadi sekarang kan kemarin sempat rame yang dirimu wisuda. Iya betul. Berarti sekarang sudah meninggalkan dunia entertain atau gimana sih? Kalau meninggalkan dunia entertain nggak mungkin karena dunia entertain itu dunia yang membesarkan nama gue ya, membesarkan nama Revi Mariska. Jadi kalau untuk meninggalkan atau melupakan hal itu kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau misalkan one day teman-teman dari production house atau dari apa butuh, Rev gue butuh nih peran cocok buat lo, bisa bantu nggak? Oke, why not? Tapi kalau untuk meninggalkan sih nggak. Cuma mungkin kalau orang-orang teman-teman gue bilang, lu banting setir ya sekarang gitu. Banting setirnya kayak gitu. Banting setirnya lu jadi pengacara nih kayaknya sama jadi DJ. Iya sih banting setir ya istilahnya apalah gitu. Tapi kangen nggak sih kak sebenarnya kak untuk terjun berakting gitu dari dirimu sendiri? Untuk terjun bebas. Terjun bebas atau terjun payung? Terjun payung lah. Oh terjun. Lagi nih kangen nggak sih biasanya? Ya kangen lah kalau dibilang kangen pasti ada rasa kangen kan karena masa-masa itu juga masa-masa gue pertumbuhan itu kan masa remaja gue kan di sana kan gitu jadi ada kangennya tapi dunia itu kan nggak abadi dunia entertain itu kan nggak abadi regenerasi itu pasti ada yang tua diganti dengan yang muda itu pasti ada ya mau nggak mau gitu kita harus punya usaha atau kita harus bisa banting setir jadi apa jadi nggak mungkin lah masa lo mau seumur hidup sampai nenek-nenek jadi artis. Oke, berarti bisa dikatakan dirimu merasakan memang ini udah regenerasi nih saat jadi akhirnya lo ngambil pendidikan kan atau Kalau pendidikan itu sebenarnya udah dari 8 tahun yang lalu karena gue berpikir gue sebelum ini kan gue memang gak sekolah karena gue syuting terus ngurus suami dan gue harus ada tiga itu harus selalu dikorbanin ya gue harus korbanin sekolah dong gue korbanin sekolah dan gue nggak sekolah akhirnya gue kejar paket C di tahun 2008 lulus tahun 2018 itu lulus langsung daftar di UKI di Universitas Kristen Indonesia itu pun gue tidak semudah yang kalian kira gitu. Paling S1 paling top 4 tahun dia udah lulus. Gue 8 tahun. Kalau tahun ini gue nggak di wisuda, itu gue udah DO. Jadi selama gue 7 tahun itu udah akan sia-sia. Jadi gue cuma buang duit aja sekolah. Makanya dosen gue sampai bilang, udah lulusin aja. Ntar dia DO soalnya masalahnya. Udah kasihan. Jadi sampai dosen pembimbing gue bilang, udah kita kasihan kita lulusin aja iyalah nggak apa-apa yang penting gue lulus dulu daripada 7 tahun main buang-buang duit nggak jadi apa-apa kan. berarti memang sekarang fokusnya dunia yang baru adalah pekerjaan yang baru DJ dengan Pengacara ya. Kenapa akhirnya beralih ke DJ dan pengacara ini sendiri? Ya kalau jadi lawyer itu memang udah dipersiapkan berarti dari gue sekolah kan. Karena dulu bokap gue juga orang kejaksaan. Jadi ya mau gak mau gitu kayaknya kita memang lingkungannya lingkungan hukum. Ya terus kemudian kalau DJ itu sebenarnya dari dulu banget itu udah hobi. Cuma dulu hobi hanya untuk gue denger sendiri atau hanya untuk kayak private party. Nah sekarang karena ada sosmed jadi kayak orang bisa lihat, orang bisa ayo main yuk kesini yuk di tempat klub gue gitu. Dan gue juga kayak gak nyangka starting pointnya adalah hobi dan terus gue bisa jadi mata pencaharian baru gitu. Jadi gue amazing banget. Wah ya boleh juga tuh. Belajar DJ dari tahun ini sih belajar DJ. Tapi sebenarnya ini udah guru gue yang beberapa kali. Karena dari zaman dulu itu gue udah berapa kali 2 atau 3 kali gue belajar. Tapi cuma buat sekedar hobi. DJ itu sekedar hobi. Bukan untuk cari duit ya zaman dulu. Tapi sekarang awalnya juga hobi. Tetap gue mainin. Tapi kok oh iya ada tawar-tawaran mau nggak? Tapi kan gue cuma buat iseng-iseng doang. Ya nggak apa-apa coba aja. Ya udah malah jadi mata pencaharian baru kan. Nah, yang menjadi sorotan itu dirimu dengan usia 38 akhirnya tetap ingin menempuh dunia pendidikan. Berarti ada rasa khawatir, takut atau bagaimana akhirnya lu mencoba? Oke lah,
coba ranah hukum akhirnya mengambil pendidikan hukum sendiri? Ya awal-awalnya sih gue kayak minder. Jujur waktu masuk kelas itu, kan gue kelas karyawan kan. Kayaknya gue paling tua deh. Kayaknya gue paling tua deh. Udah dong gue duduk-duduk diam. Kan gue duduk liatin. Waduh masih muda lagi. Umur 20 tahun. Aduh muda lagi. Aduh berondong lagi ya kan. Maksudnya masih muda gitu. Nah delala tiba-tiba pas. Oh ternyata ada yang lebih tua daripada gue. Dan itu gue ngerasa. Oh iya ngapain juga gue minder. Dia aja masih mau belajar. Masa gue kalah sih sama dia yang tua. Jadi dari situ gue. Oh iya kayaknya pendidikan itu. Ilmu itu nggak apa namanya nggak terbatas oleh umur gitu. Dan bahkan gue pernah baca artikel di saat lu tidak ada minat untuk belajar lu itu udah mati. Jadi memang hidup itu tuh belajar aja. Entah lo belajar hal yang baru, entah lo belajar dalam kehidupan lo, entah lo belajar secara textbook gitu. Jadi memang hidup itu di saat lo udah nggak mau belajar lo udah kehilangan minat. Dasar itulah. Iya, atas dasar itu gue ngelihat dia udah punya cucu gitu kan dia. Oh iya, tapi dia memang udah S1 tempat lain, tapi dia baru S1 di hukum. Udah kayak gitu. Oh iya ya. Jadi gue kayak punya semangat gitu. Ternyata emang ngapain gue malu, pede aja lagi. Dia aja masih segini masih punya semangat untuk belajar. Masih ada jiwa ingin tahunya gitu. Tapi begitu kan sudah menempuh pendidikan nih Kak. Kan? So far kalau dapat tawaran kayak berakting atau gimana tetap akan mengambil kah atau membagi waktunya atau seperti apa sih? Ya kalau ada tawaran yang tetap nanti dibagi waktunya gitu. Jadi di mana misalnya kayak kemarin ini memang ada syuting tapi karena gue udah jalan dengan lawyer gitu dan waktunya nggak bisa. Jadi ya gue berkomitmen aja. Siapa yang duluan, ya itu yang harus gue jalanin. Kalau misalkan pas lagi syuting tiba-tiba ada harus sidang ke sini, oh nggak bisa karena gue harus selesain fokus dulu. Karena kita jujur ya kalau gue pribadi gue nggak bisa mengerjakan hal banyak secara berbarengan gitu. Nggak bisa multitasking gitu. Gue tuh nggak pinter dalam hal kayak gitu. Jadi gue kalau satu gitu. Jadi memang benar-benar waktunya harus dibagi dan fokus. Tetap akan ada yang dikalahkan antara pengacara nanti dengan job-job yang syuting makan waktu panjang kan? Semuanya sama. Kalau jadi pengacara juga kadang-kadang satu kasus itu bisa 3 bulan 6 bulan gitu. Jadi ya intinya yang mana duluan aja. Yang mana kontrak duluan, nah itulah yang akan gue jalanin gitu. Karena seperti tadi gue nggak mungkin ninggalin dunia yang sudah membesarkan nama Revi Mariska itu nggak mungkin. Karena kalau di lawyer ini gue masih anak bawang lah ya, masih baru. Gue juga masih magang gitu. Di DJ juga walaupun gue udah pernah mengenal dunia kayak gitu-gitu, tapi gue juga masih anak bawang juga, masih anak singkong lah ya, masih baru gitu. Berarti bukan begitu saja meninggalkan Enggak. dunia entertain yang memang mengangkat dirimu sendiri. Kangen apa yang dikangenin sih Mbak? Dunia entertain lagi nih misalkan ada tawaran gitu. Yang dikangeninnya ya paling ya bercanda-bercanda, moral make upnya gitu, rumpi-rumpi. Hey apa kabar gitu, ngobrol-ngobrol. Ya terus kita bisa sharing, ngobrol sama kru-krunya. Pokoknya ya cucok deh gitu. Itu yang paling Ember bocor, kita bisa jadi rempong bareng gitu. Itu sih yang asik, seru, kita bisa makan nasi box bareng-bareng. itu yang masih tidak terlupakan nih dari Yang tidak terlupakan, sangat-sangat tidak terlupakan. Belum lagi kalau lagi ribut berantem, belum lagi kalau misalnya orang artnya sibuk ini sibuk itu. Pokoknya setiap hari itu kayaknya ada berisik gitu loh, lucu-lucuan aja gitu. Jadi kita kerja juga, kok gue kayak nggak berasa kerja sih? itu yang dikangenin di dunia hiburan lagi ya. Iya. Lagi. Nah berarti kedepannya kan sudah S1 ya kan? S1 hukum sendiri. Target kedepannya seperti apa tadi? Target kedepannya terus mau lanjut S2. Pengen lanjut S2, doain aja mudah-mudahan lancar, sehat, ada rezekinya, mudah-mudahan Tuhan juga memberikan kelancaran semuanya. Kenapa ngambil menerbitan tetap S2 sendiri sih Pak? Ya karena memang habis Alasan apa ya?
Karena ya memang pengen aja gitu. Memang sampai pengen dapat gelar Revi Mariska SHMH. Kalau misalkan masih ada waktu lagi, siapa tahu nanti bisa jadi dokter. Itu emang jadi salah satu cita-cita lu juga. Iya, sebenarnya sih enggak, karena ya itu tadi orang kalau udah belajar, udah sekali belajar tuh kayak lu nggak mau stop gitu, kayak lu nggak mau berhenti, jadi lu terus belajar. Contoh kayak lu punya gadget, lu baru nih, lu pelajarin dong, sampai lu tahu tuh gadget itu gimana celahnya, terus lu mainin, sampai lu ngerti, sampai lu paham, sampai lu ngelotok, ini kok nggak bisa di shutdown sih, oh iya ini harus pencet gini, gitu, itu kan hal kecil belajar. Iya kan? Lo punya mainan baru nih, laptop baru. Lo mainin terus, lo pelajarin sampai ngerti. Ya sama kayak gitu. Dan mungkin itu seninya kali ya. Tapi lebih akan emang menantang itu akhirnya lu fokus coba S2 nanti gitu. Karena Menantang juga gak sih di hukum ini atau gimana? kalau menantang sih ya sangat menantang ya. Karena negara kita ini negara hukum. Jadi begitu gue belajar situ ya gue harus tahu nih. Negara kita negara hukum, jangan sampai nanti kita tiba-tiba kok gue dilaporin begini atau misalnya gimana, karena kita nggak tahu gitu. Jadi kita harus sedikit banyak, walaupun nggak sekolah di hukum, kita bisa lihat Google, kita bisa belajar di hukum gimana caranya atau apa gitu. Karena ini negara kita negara hukum, jadi kita rakyatnya pun harus sedikit banyak paham dan mengerti tentang hukum. Dan setiap hari itu banyak loh kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hukum gitu. Jadi memang harus terus nggak berhenti gitu. Oke, mungkin terakhir berharap kedepannya dirimu setelah nanti mau target S2 ini, kalau ada tawaran juga tetap mau. Iya. Berharap seperti apa? Gue itu bukan tipe orang yang selalu pusingin tentang masa lalu. Dan gue tidak pernah mau overthinking dengan masa depan. Jadi gue gak punya rencana apa-apa, jalanin aja. Jadi gue hidup, bernafas dan berpikir untuk detik ini aja. Jadi gue kalau tanya rencana, gue gak mau overthinking. Terlalu overthinking nanti kita jadi kecewa. Terlalu overthinking gak meleset. Jadi gue gak mau, jalanin aja. Iya. Sampai buktinya sekarang kita gak tahu, gue 8 tahun baru lulus. Karena kasihan kan. Lulus pun karena kasihan. Ya kita gak tahu makanya. Berarti S2 ini nanti lu menargetkan? S2 mudah-mudahan gue fokus. Mudah-mudahan fokus. Iya. Gak kayak yang S1 8 tahun. Iya 8 tahun. Emang Mahasiswa abadi. kendalanya kemarin? Nggak ada kendala karena memang gue kan belum tahu kan. Ini first time gue untuk ngurus skripsi sendiri. Revisi bolak-balik. Itu kadang-kadang jadwalnya, oh iya gue inget nih pas saat ini inget. Lusa atau besok gue ketemu lagi dosen pembimbing. Begitu hari H-nya gue malah main, gue lupa gitu. Berarti kendalanya pas skripsi kemarin? Iya, skripsinya tuh gue udah 3 kali skripsi. Ditolak? Bukan ditolak, masuk, tapi karena gue nya nggak fokus ngurus. Jadi harusnya kita yang ngejar dosen pembimbing kan, itu dosen pembimbingnya ngejar kita gitu. Jadi gimana sih? Makanya sampai bilang ke TU-nya, itu anak serius gak sih? Di mana-mana kalau kita mau ini minta tanda tangan buat ini, ya kan? Kita mahasiswanya harus ngejar dosen pembimbing dong. Ini dosen pembimbingnya ngejar-ngejar kita. Oh iya. Ya mudah-mudahan aja semuanya berjalan dengan baik.